Iya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau upgrade lagi soal knalpot Karimun gue. Jadi kemarin kan udah ganti muffler NDK exhaust nih yang Pro Max. Nah, mufflernya itu adem tapi emang agak dengung nih di kabin kalau pas RPM tinggi. Akhirnya sekarang kita pasangin drone killer biar nggak dengung di kabin. Nah, nanti ya sama kayak seperti biasa akan ditemenin oleh Mas Rito Fani. Kita bakal nanya-nanya juga soal drone killer ini ada pengaruhnya nggak sih ke performa atau hanya ke suaranya aja gitu loh. Jadi ini kan kayak nanti ada tabung yang ditambahin gitu di dekat muffler. Nah itu masih agak bingung sih gue cara kerjanya karena itu memantulkan udara atau apa gitu. Ntar kita cari deh penjelasan lebih lanjutnya soal drone killer. Nah sekarang kita menuju ke Beringin dulu. Kalau di Jogja biasanya emang kalau pasang NDK exhaust ke Beringin knalpot itu ada di perempatan Ring Road Congcat. Nah kita langsung ke sana aja yuk. Oke guys, jadi gue udah sampai di Beringin knalpot dan mobil gue udah parkir. Nah ini gue baru lihat barangnya nih, drone killer. Bentuknya ternyata kayak gini dan ini lumayan gede juga. Gue nggak nyangka kalau segede ini. Dan untungnya kolong Karimun tuh masih muat lah walaupun mufflernya kegedean. Ini masih muat taruh di sampingnya karena ini nanti dilas di sebelum muffler, dekat-dekat sebelum muffler. Terus ini nanti bentuknya jadinya di samping muffler kayak gini. Dan ini nggak terlalu berat, ringan, bahannya full stainless juga. Ini ada tulisan NDK exhaust ini. Nah seperti apa nanti kalau udah dipasang suara di dalam kabin, gue nggak sabar banget. Ini langsung aja kita coba pemasangan dulu di Karimun gue seperti apa. Yuk. Nih guys, gue liatin build quality-nya. Ini las-lasannya itu rapi banget. Bener las-lasan. Bahannya juga tebel. Ini nih. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini tebel ininya. Tuh, ini full stainless. Ini juga rapi. Tuh. Rapi sih ini. NDK exhaust. Dan ini drone killernya. Nanti kita coba pasang di Karimun. Itu kalau ke suara nggak ngaruh mas? Ke suara ngaruh mas. Oh ngaruh? Lebih pelan dikit lah. Oh berarti bukan cuma dalam kabinnya doang yang berubah? Bukan, tetap dari luar pun karena dia outputnya itu dikeluarin jadi dua, tetap suaranya kalau dibanding sebelumnya lebih halus yang sekarang. Oh jadi lebih halus. Nah ini ngaruh ke performa nggak sih mas? Kalau aku pernah rasain enggak sih mas, tetap sama. Tetap sama. Dia jadi pipa terus nanti itu dibikin bolongan lagi buat ke itu drone killer ya? Nah, dicabang lah istilahnya. Oh, berarti anginnya tetap masuk ke drone killer dulu tuh? Anginnya waktu ini aja, kickbacknya, tendangan baliknya. Oh, makanya jadi nggak dengung di dalam gara-gara itu tendangan baliknya kalau masuk ke situ. Karena biasanya kan tendangan baliknya tuh. Nah itu karena ada drone killer itu, jadi tendangan baliknya diarahin ke drone killernya. Oh iya, banyak yang masang juga tuh mas? Lumayan sih mas. Biasanya kalau yang pasang-pasang kayak gitu yang tipe bass mas. Kalau ini emang ngebas kan Pro Max. Jadi ya emang kombinasinya gitulah ya. Akhirnya. Tapi suaranya juga masih enak kok. Masih enak. Kalau di Brio nggak pasang tuh mas berarti? Brio nggak mas. Biar kenceng aja suaranya. Ini yang Pro Series sama yang enggak tuh bahannya beda nggak sih mas?
kalau muffler? Kalau mufflernya kayaknya sih sama Mas. Sama ya? Cuma beda desain sama finishing aja sih. Finishingnya aja ya? Oh. Dan Pro Series itu emang istilahnya masih baru juga ya berarti? Apa udah lama juga ya? Masih baru sih. Masih baru? Akhir-akhir tahun kemarin lah. Oh, iya. Nih. Kalau resonator ngaruh ke dengung juga nggak tuh? Kalau resonator, kalau di NDK itu yang buat ngantisipasi buat nggak dengung, yang tipe drag series. Oh, yang tipe drag series tuh lebih adem jadinya ya? Lebih adem. Lebih adem. RPM bawah itu hampir kayak silent, di RPM sekitar berapa ya? 3.500 ke atas nanti baru keluar suaranya. Oh iya, ada tuh mas yang buat 1000 cc? Ada sih mas. Ada. Siapa tahu nanti bisa. Siap. Oke, ini langsung kita coba tes aja nih biar dari dalam kabin kerasa apa enggak dengungnya. Oke. Ini. Emang mepet gitu ya mas ya posisinya? Apanya? Ini sama muffler ya? Mas, nggak apa-apa. Oh iya, oke. Coba kita lihat dari bawah. Nah ini untuk detailnya nih guys. Ini tuh deket banget sama mufflernya. Nah ini dibikin cabangnya di sini nih. Bener-bener sebelum muffler itu nanti dibikin aliran buat ke si drone killernya nih. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran ya? Ini pipanya ya miring kayak gini. Oke, semoga mengurangi dengung dan jadi lebih nyaman di dalam kabin. Oke guys, jadi ini udah selesai dipasang dan wah gila, dengungnya udah nggak berasa di dalam kabin, kayak cuma suara knalpot aja di luar. Kayak RPM tinggi itu udah nggak dengung gitu loh, sebegitu ngaruhnya. Dan harganya itu juga menurut gue masih worth it banget untuk dipasang, terutama kalau kalian ganti muffler yang karakternya ngebass itu. Ini ngebantu banget sih untuk ngilangin dengung di kabin, apalagi kalau kalian sering bawa beban yang lumayan berat atau penumpang, atau pas sering nanjak juga, itu tuh dengung kan berasa banget ya kalau di. Nah ini tuh enak banget, jadi bener-bener senyap kabinnya. Ya ada suara knalpot dikit lah ya, tapi nggak yang mendengung di dalam. Apalagi kalau dengung tuh berasa pas RPM tinggi kan. Nah ini tuh jadi nggak berasa, dan gue sangat rekomendasiin banget sih buat yang pasang knalpot dengan suara ngebass, karakter yang ngebass. Nah itu perlu banget pasang ini kalau kalian pingin di dalam kabin tuh juga nggak dengung. Dan menurut gue worth it banget dengan harga yang masih di bawah 1 juta. Kalian dapet kesenyapan kabin yang apa ya, walaupun kalian ganti knalpot racing dengan knalpot yang ngebass, bagi beberapa orang kan demen yang suara ngebass ya, karena nggak cempreng juga dan lebih enak gitu loh kedengerannya. Nah ini salah satu solusinya pakai drone killer tanpa mengurangi performa gitu. Jadi ya apa ya, gue udah merekomendasiin banget sih, dan puas banget ini sama drone killer dari NDK Exhaust gitu. Dan pemasangannya juga cukup cepat. Sekalian aja sih kalau mungkin kalau kalian mau ganti muffler, nah itu sekalian aja. Atau kalau kalian pingin tahu bedanya, ya udah pasang mufflernya dulu, nanti baru drone killernya menyusul gitu. Karena pemasangannya juga cukup mudah, nggak ngelepas apa-apa, jadi cuma tinggal dilas saja. Dan ini juga bisa di cc berapapun kalian pasang drone killer kayak gitu. Nah gimana sih cara kerja drone killer dan seperti apa fungsi detailnya, nanti gue jelasin tentang drone killer itu apa dan gimana cara kerjanya. So oke guys, jadi kemarin udah kita pasang dan udah dicoba drone killernya di mobil gue, dan ini dikombinasikan dengan muffler Pro Max. Nah mobil gue ini emang knalpotnya udah ganti full system, jadi otomatis emang suaranya bakal lebih berisik dan pastinya akan lebih dengung di kabin, terutama dengan muffler yang karakter suaranya lebih ngebass. Nah gue kasih tahu cara kerja dari drone killer ini, kenapa bisa bikin lebih senyap kabin tapi nggak mengurangi performa. Nah karena drone killer ini memang digunakan untuk meminimalisir suara kabin
Dan ini biasanya kalau kita mau minimalisir suara dengung gitu atau suara mobil gitu bisa pasangin DB killer atau drone killer. Nah, kalau drone killer ini dia itu gimana ya? Cara kerjanya ini sama seperti muffler chamber yang menyerap suara dengan memantulkan flow atau flow tersebut ditabrakan. Tapi kalau muffler chamber itu dia menghalangi flow sehingga menciptakan turbulensi. Nah, kalau drone killer ini dia nggak menciptakan turbulensi, jadi memang kalau itu ya performa juga nggak turun dan efek positifnya itu suara di kabin juga jadi lebih senyap gitu. Dan ini memang direkomendasikan kalau kalian pasang muffler yang suaranya ngebas dan memang peredaman mobil kalian kurang. Nah itu karena kalau ngebas di dalam kabin tuh bisa jadi puyeng pala denger suaranya. Emang enak di luar tapi di dalam nggak terlalu enak. Jadi ya salah satu caranya pasang drone killer itu. Dan dari NDK Exhaust dia udah ngeluarin drone killer, jadi kalian kalau mau pasang muffler yang ngebas, rekomendasi dari gue yang pas itu ya pasang itunya juga, drone killernya juga, sehingga suaranya di kabin bisa lebih enak kayak gitu. Nah, thank you banget nih buat NDK Exhaust dan NDK Exhaust Jogja yang udah mensupport video ini. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang produk dari NDK bisa langsung kunjungi Instagramnya, dan juga nanti link dari Tokped-nya ataupun Shopee-nya nanti gue taruh di kolom deskripsi. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan nanti kita tunggu apakah resonator akan ganti menjadi NDK Exhaust. Kita juga nggak tahu, mari kita tunggu. Ntar kira-kira mau ganti yang gimana sih, yang lebih adem lagi atau yang ya biar optimal aja deh, nih suaranya nggak terlalu adem tapi performanya lebih naik gitu. Kita nggak tahu, ntar kita lihat di next projectnya. So itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.